Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saya Cynthia Rompas. Saudara Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto menyebut akan bertemu Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep, Kamis sore ini di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat. Meski begitu, Erlangga enggan menjelaskan detail pertemuan. Erlangga hanya memastikan waktu pertemuan dengan Kaisang akan berlangsung pukul 5 sore hari ini. Meski pertemuan disinyalir akan membahas soal pilkada, Erlangga memilih tidak berkomentar. Sebelum bertemu Golkar, putra bungsu Presiden Jokowi itu sudah bertemu dengan Presiden PKS di DPP PKS pada Senin lalu. Diketahui elektabilitas Kaisang memuncaki hasil survei di Jawa Tengah, meski namanya juga masih bergulir di bursa Pilkada Jakarta. Pak, besok Mas Kaisang jam berapa? Apa? Mas Kaisang ke ini? Jam 5. Itu udah membicarakan dukungan apa belum, Pak? Di DPP. Mas Kaisang udah membicarakan dukungan, Pak, berarti itu? Kita belum dengar, jadi belum ketemu. Ya, Mas Kaisang lebih proyeksinya lebih bagus di Jawa Tengah atau di Saya belum dengar, belum ketemu. Jadi besok kita dengar. Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep akan melakukan safari politik sore ini. Di jadwal akan bertemu sejumlah pengurus DPP Partai Golkar. Apa yang akan dibahas kita tanyakan kepada Masni Rahmawati di kantor DPP Partai Golkar. Wati, sudah tibakah Kaisang yang dijadwalkan pukul 5 sore ini akan bertemu dengan Erlangga Hartarto, dan apa sebenarnya inti poin ataupun pembahasan yang akan dilakukan? Iya, Cynthia dan juga saudara, memang dari pantauan kami sejak pukul 3 tadi hingga hampir pukul 5 waktu Indonesia Barat ini, memang untuk dari Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep ini masih kita tunggu kedatangannya di DPP Partai Golkar seperti itu. Dan hingga saat ini kami masih menunggu, dan juga pantauan kami tadi untuk dari Ketua Umum Partai Golkar ini Erlangga Hartarto dan juga beberapa wakil Ketua Umum ini sudah mulai berdatangan di DPP Partai Golkar, dan juga untuk dari beberapa tim dari PSI ini juga sudah mulai berdatangan. Hingga saat ini kami masih menunggu kedatangan dari Kaisang Pangarep. Dan jika kita berbicara sebenarnya apa sih yang akan dibahas, dan juga antara pertemuan antara kedua partai ini, antara Partai Golkar dan juga PSI ini, semalam kami sempat bertanya kepada Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto, membuktikan bahwa untuk pertemuan ini merupakan komunikasi antar partai politik seperti itu. Dan jika kita ketahui bahwa Partai Golkar dan juga Partai PSI ini berada di dalam Koalisi Indonesia Maju. Dan sempat ditanyakan juga apakah ini juga menyangkut dengan Pilkada 2024. Untuk dari Erlangga Hartarto ini menyebutkan bahwa akan bertemu terlebih dahulu dengan Kaisang Pangarep nantinya, dan juga tidak merincikan secara jelas apakah ini juga mengenai dengan Pilkada 2024. Namun memang belakangan ini memang santer terdengar bahwa untuk dari putra Presiden Jokowi ini akan maju pada Pilkada 2024 ini. Dan juga kita ketahui bahwa kader dari Partai Golkar yaitu Ridwan Kamil juga santer terdengar akan maju di Pilkada 2024. Kita masih menunggu apakah nanti ini merupakan salah satu dari pembicaraan di antara kedua belah partai ini, apakah untuk mengusung Ridwan Kamil dengan Kaisang seperti itu, apakah untuk Pilkada Jakarta dan juga Pilkada Jawa Barat. Namun tadi malam kami juga sempat menanyakan kepada Ridwan Kamil mengenai bagaimana elektabilitasnya, yang dimana kita ketahui bahwa elektabilitas dari Ridwan Kamil ini memang tinggi di Jawa Barat, namun dia tidak memikirkan hal seperti itu dan terus mengikuti bagaimana proses nanti Pilkada yang ini berjalan. Dan juga kalau misalnya untuk dari Kaisang Pangarep sendiri, kita ketahui bahwa namanya santer muncul untuk di Pilkada Jakarta maupun Pilkada Jawa Tengah seperti itu. Dan kita ketahui bahwa untuk dari elektabilitas Kaisang Pangarep ini juga tinggi di Jawa Tengah. Kita masih menunggu nantinya apakah ini pembahasannya termasuk di dalam pertemuan antara kedua partai ini, apakah nantinya akan ada pembahasan bahwa dari Golkar akan mengusung Kaisang untuk Pilkada 2024. Kita menunggu apakah untuk di Pilkada Jakarta maupun di Pilkada Jawa Tengah. Dan kita ketahui bahwa sebelumnya pun dari Kaisang Pangarep ini sebelum bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar hari ini, Senin lalu ini Kaisang juga bertemu dengan PKS. Dan kita menunggu apa pembahasan yang akan dibahas antara kedua partai ini pada pukul 5 sore nanti. Cynthia.
Baik, terima kasih Masni Rahmawati. Kita masih menantikan kedatangan Kaisang di kantor DPP Partai Golkar. Terima kasih atas laporan Anda. Lalu saudara, seperti apa peran Joko Widodo di balik gencarnya safari politik Kaisang jelang Pilkada? Kita akan bahas bersama juru bicara PSI Aryo Bimo dan Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno. Selamat sore Mas Adi dan juga Mas Aryo, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Ya, saya akan ke Mas Adi terlebih dahulu. Mas Adi, ini ada setelah ke PKS sore ini akan berencana bertemu dengan Ketum Partai Golkar jam 5 sore. Menurut Anda, baca-bacaan Anda, apakah ini soal politik biasa atau memang ada agenda yang disiapkan? Ya, saya kira memang dalam politik itu tak ada yang kebetulan. Politik itu tak mungkin lahir dalam ruang hampa. Semua orkestrasi politik yang dilakukan oleh para elit, termasuk yang dilakukan oleh Kaisang, pasti bermuatan politik secara signifikan. Tentu ini sangat terkait dengan pilkada. Pilkada itu mungkin bagaimana dua partai, yaitu PSI dan Golkar, bisa bekerja sama di wilayah-wilayah tertentu untuk melakukan koalisi politik. Misalnya ketika dengan PKS, misalnya PSI kan ada titik temu, misalnya di Pilkada Lebak dan Bekasi, kedua partai PSI dan PKS bekerja sama. Bukan tidak mungkin pertemuan antara Kaisang dan Golkar juga akan bicara di mana PSI juga dengan Golkar ini memiliki chemistry dan irisan politik yang sama untuk kerjasama politik di pilkada. Tapi tentu yang paling tebal itu adalah soal bagaimana kemungkinan Kaisang mengharap itu maju di pilkada. Jadi ini menyangkut bagaimana Mas Kaisang sendiri yang akan maju dalam pilkada. Termasuk misalnya soal kemungkinan masuk dalam pilkada Jakarta. Kita sering dengar misalnya dari kawan-kawan media kan selama ini ada upaya untuk menjodohkan antara Ridwan Kamil dan Kaisang Pangarap maju di Pilkada Jakarta. Jadi hal ini juga bisa dilihat oleh publik. Ini bukan hanya sebatas safari politik biasa, tapi tentu untuk mempertebal bagaimana dukungan-dukungan politik soal kemungkinan Kaisang akan maju nantinya. Baik, kita tahan dulu ke Mas Aryo Bimo, jubir DPP PSI, tapi kita akan simak ini di layar kaca Anda adalah visual terkini di mana Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep tiba di kantor DPP Partai Golkar. Dijadwalkan sebelumnya Kaisang akan tiba pada pukul 5 sore ini dan tepat pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, Kaisang Pangarep tiba di kantor DPP Partai Golkar. Hingga saat ini belum diketahui karena tadi Airlangga Hartarto tidak menggambarkan apa yang akan dibahas dalam pertemuan antara dua ketua umum partai politik ini. Ya, sebelumnya saudara, jika kita mengingat pernyataan Airlangga Hartarto pada kemarin adalah Airlangga menyatakan bahwa besok akan dibahas. Dan betul hari ini ada pertemuan antara Ketua Umum PSI dan Airlangga Hartarto. Dan salah satunya yang digadang-gadang akan dibahas adalah terkait pilkada yang akan berlangsung pada November 2024 mendatang. Ya, usai tiba di kantor DPP Partai Golkar, Kaisang tampaknya langsung menaiki lift untuk menemui Airlangga Hartarto. Kita masih akan membahasnya usai jeda, tetap bersama kami di Kompas Petang. DPP PSI, sudah ada Mas Aryo Bimo. Mas Aryo Bimo, Mas Kaisang sudah tiba di kantor DPP Partai Golkar. Tadi langsung menuju lift dan tampaknya langsung bertemu dengan Airlangga Hartarto. Ini adalah visual terkini, baru tiba Mas Kaisang dan langsung bertemu dengan sejumlah kader Partai Golkar dan juga petinggi Partai Golkar. Mas Aryo, ini nampaknya kode-kode surat rekomendasi langsung keluar dari Partai Golkar? Untuk mengusung Mas Kaisang? Luar biasa, sangat tersanjung ya kalau misalnya memang itu terjadi. Tapi Mas Kaisang itu kita kadang-kadang lupa ya. Mas Kaisang itu selain digadang-gadang di sana-sini untuk jadi kepala daerah di Jateng, Jakarta, Lampung, Jatim. Ini juga kan beliau itu adalah seorang ketua umum DPP PSI, ketua umum partai. Jadi ketika dia datang menemui ketua umum partai lain yang diomongin pastinya nasional gitu ya, pastinya nasional. Tapi
ketika itu nanti ada satu segmen pembicaraan bahwa Mas Kaisang gimana kalau misalnya di Jakarta atau di Jateng atau di mana, itu lain soal. Tapi apa yang dibicarakan seperti biasanya, seperti juga di partai-partai lain, kita berkunjung ke PKS kemarin, kemudian kita juga Berarti, bertemu maaf saya dengan potong, berarti benar ya pertemuan sore ya. hari ini khusus untuk membahas soal pilkada, cuma untuk memilih apakah di Jawa Tengah atau di Jakarta, gitu ya? Enggak juga. Persoalan politik nasional itu ke depan itu bukan hanya pilkada aja. Kita harus lihat bahwa di depan itu ada masa transisi pemerintahan, ada masalah juga pilkada tentu ya. Pilkada itu the most highlighted political event itu mungkin ya di dalam beberapa bulan ini. Tapi Oke. saya kira politik secara nasional itu lebih make sense untuk misalnya menjadi tagline ya. Oke, untuk saya hari ini. ke Mas Adi Prayitno. Mas Adi, kalau Anda membacanya gimana nih? Ini pola-polanya serupa tapi tak sama, atau setidaknya sama persis seperti saat Mas Bobi untuk maju, dan juga saat Mas Gibran saat maju dipanggil oleh sejumlah partai untuk mendapatkan rekomendasi? Ya, saya kira memang ini soal bagaimana mengkomunikasikan kepentingan politik PSI dan Kaisang secara umum. Karena kita tahu bahwa Kaisang ini kan dikaitkan dengan sejumlah pilkada yang saya kira signifikan, misalnya pilkada Jakarta dan Jawa Tengah. Bahkan kan sempat mengerucut beberapa waktu yang lalu soal pembicaraan duet antara Ridwan Kamil dan Kaisang Pangarap. Tapi kan dalam perkembangannya misalnya Golkar itu lebih punya intensi untuk memajukan Ridwan Kamil di Jawa Barat ketimbang di Jakarta. Ini mungkin juga akan dibicarakan bahwa Ridwan Kamil kalau diusung oleh Kim bukan tidak mungkin akan disandingkan dengan Kaisang Pangarap. Dalam konteks dinamika politik yang tarik ulur partai-partai yang ada di Kim, pada saat yang bersamaan Kaisang mencoba untuk membangun komunikasi politik dengan partai lain di luar Kim seperti PKS. Ini artinya apa? PSI sebenarnya ingin kasih pesan ke publik bahwa dalam pilkada manapun termasuk di Jakarta ataupun di Jawa Tengah, bukan tidak mungkin Kaisang itu akan berkoalisi dengan partai-partai yang selama ini dianggap berjarak secara diametral. Kemarin sudah selesai dengan PKS. Artinya apa? Pintu soal koalisi PKS, PSI, dan Kaisang di Jakarta, bagi saya itu masih cukup mungkin. Karena ada kecenderungan misalnya pasca Pilpres di 2024, terjadi rekonsiliasi politik secara nasional antar partai yang saling bersaing satu sama yang lain. Bahkan sempat muncul wacana tentang bagaimana menduetkan antara Anies Baswedan dengan Kaisang Pangarap. Ini mungkin menjadi menu politik yang akan dibahas oleh partai-partai ini. Karena secara umum, Mbak, kalau saya membaca rata-rata, antara elit partai ini sepertinya berkawan satu sama yang lain. Antara elit-elit partai ini berkomunikasi satu sama yang lain. Tidak seperti yang dibayangkan oleh publik bahwa Kaisang misalnya tidak akan mungkin berkoalisi dengan PKS. Kaisang itu seakan-akan haram hukumnya berkoalisi dengan Anies Baswedan. Tidak sesederhana itu dalam politik kita. Jadi inilah yang saya kira bahwa ketika Kaisang berkunjung ke sejumlah partai hari ini ke Golkar, tentu ini mencoba untuk mengkomunikasikan soal kemungkinan Kaisang bisa maju, diusung oleh partai-partai Kim, diusung oleh partai-partai non-Kim, dan ini bisa menjadi islah politik secara nasional dalam pilkada, khususnya dalam pilkada Jakarta. Karena kalau saya membaca gestur tubuhnya Kaisang, lebih cenderung ingin maju dalam Pilgub Jakarta dibandingkan dengan ditahan sampai di situ. Mas Aryo, betul, Mas Kaisang lebih cenderung ingin maju di Pilkada Jakarta? Kalau penilaian atau penghitungan para expert kan nggak apa-apa. Tapi kalau Mas Kaisangnya sendiri itu berkali-kali bilang belum menentukan. Dia masih konsen untuk mempersiapkan calon-calon kepala daerah dari yang akan didukung oleh PSI di berbagai daerah. Tapi kalau hitung-hitungannya dari teman-teman PSI gimana? Apakah melihat Jawa Tengah prospeknya lebih besar? Karena kita berkaca dengan sejumlah survei yang mengatakan elektabilitas Kaisang Pangarep cukup tinggi. Atau istilahnya dalam tanda kutip coba-coba dan gambling di Jakarta? Kalau buat PSI ya ini terus terang, dan ini juga berkali-kali disampaikan Mas Kaisang. Yang penting kita pilih yang terbaik untuk daerah itu. Kalau misalnya Mas Kaisang itu memang lebih terbaik untuk daerah Jawa Tengah atau terbaik untuk TKI, ya beliau dengan
serta-merta akan berada di sana gitu. Takaran yang terbaiknya dari mana nih? Kan sama-sama provinsi besar, sama-sama provinsi yang menjadi cukup penting dalam sisi skala nasional. Itu akan ada dari hasil pertemuan dengan partai-partai politik tentunya. Jadi saya kira makanya saya katakan bahwa tidak melulu bahwa yang dibicarakan itu adalah dirinya mau nyalek di mana, tapi juga daerah-daerah lain nih seperti apa nih, Indonesia ini seperti apa pilkadanya, kayak kemarin juga di waktu di PKS itu dibicarakan tentang kolaborasi di beberapa daerah, dan ternyata memang itu menurut kita mempunyai kesamaan pendapat bahwa oh ini akan baik untuk daerahnya gitu. Jadi nanti untuk Jawa Tengah dan DKI pasti akan dibicarakan juga dengan Golkar pada hari ini dan juga dengan partai-partai politik lain. Oke, dibicarakan dengan Golkar, artinya ada kemungkinan ketika Golkar akan mengusung Kaesang di Jakarta akan langsung diterima? Ada kemungkinan, bisa jadi. Tapi saya pikir Kaesang akan tetap konsisten untuk memutuskan atau mengungkapkan semuanya itu pada bulan Agustus ya. Jadi, karena itulah yang menurut dia saat yang tepat untuk Kenapa sih harus bulan Agustus, Mas Aryo? Dan kenapa juga harus sekarang? Jadi Kenapa? masalahnya jadi gini, kalau orang bilang ntar terlalu terlambat gitu ya, enggak juga, karena kita tuh masih anget nih. Jadi pileg, pilpres kan baru selesai gitu kan, mesin partai masih anget. Jadi kenapa harus masih cair ya? Buru gitu. Oke. Mas Adi, menurut Mas Adi sendiri ini apa ya? Arahan atau memang kemauan Jokowi kah dengan manuver yang dilakukan Kaesang ini? Karena kan kalau dilihat dari polanya nih, Pak Jokowi juga sempat mengatakan orang tua hanya mendoakan dan merestui. Dan tentunya Kim mengamini hal itu. Mutual simbiosis, apapun judulnya, Kaesang ini adalah anak Pak Jokowi yang saya kira setiap perilaku dan tindakan politiknya pasti dikomunikasikan dengan Jokowi. Bahkan publik meyakini bahwa mentor politik utama Kaesang itu sama dengan mentor politiknya Gibran, yaitu Pak Jokowi. Jadi saya cukup meyakini bahwa segala hal orkestrasi politik, safari politik yang dilakukan oleh Kaesang melakukan ini, yang begitu masif, begitu intensif berkomunikasi dengan elit-elit, ketua umum partai, tentu hasil komunikasi dengan Pak Jokowi sebagai orang tuanya. Ini tentu untuk membabat semak belukar soal kemungkinan bagaimana orkestrasi dan koalisi politik yang dibangun oleh PSI. Satu sisi, PSI tentu punya intensi memajukan kadernya maju dalam pilkada tertentu gitu ya, tapi pada saat yang bersamaan kan publik tidak bisa menutup mata soal kemungkinan Kaesang yang ingin maju sendiri yang terkait dengan pilgub antara Jakarta dan Jawa Tengah. Kalau saya memang melihat dari awal bahwa gestur Mas Kaesang itu memang lebih dekat ke Jakarta, karena memang Jakarta ini kan jauh lebih menarik, jauh lebih seksi, dan sering menganggap Jakarta ini sebutan dengan RI 3, karena siapapun yang jadi gubernur dan wakil gubernur di Jakarta, expose politiknya, spotlight politiknya ini jauh lebih masif dibandingkan dengan yang lain. Jadi ketika pertemuan dengan Golkar hari ini dilakukan oleh Kaesang, ini tentu sebagai upaya bagaimana bicara dari hati ke hati, bagaimana perspektif Golkar soal Kaesang maju dalam pilgub, bagaimana Kaesang juga mengkomunikasikan soal kemungkinan dirinya bertanding dalam pilgub. Jadi hal-hal yang semacam ini tentu akan dibicarakan ya. Tentu ini menghadapi karena bulan depan ini kan sudah mulai pendaftaran ya, pilkada serentak secara nasional. Oleh karena itu intensitas komunikasi politik ini kan kalau dibaca rata-rata soal bagaimana mempertebal dan memastikan Kaesang nantinya akan mendapatkan dukungan yang jauh lebih kuat, jauh lebih masif maju dalam pilgub seperti apa. Apakah di Jakarta maupun di Jawa Tengah. Kalau artinya, maaf saya potong, apakah ini bisa mengartikan bahwa ini adalah sinyal kuat dari Jokowi untuk all out kepada Kaesang di Pilkada 2024? Kalau soal itu kita tidak bisa melihat secara pasti ya Mbak, tapi biasanya kalau memang Mas Kaesang sudah dapat tiket pencalonan, entah di Jakarta, entah di Jawa Tengah, saya hakul yakin bahwa Pak Jokowi juga akan memberikan dukungan politik secara total, seperti halnya telah dilakukan kepada Gibran dalam Pilpres 2024 yang lalu. Ini alamiah dalam politik sebenarnya.
Baik, terima kasih Mas Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik sudah memberikan perspektifnya dan juga makasih Mas Aryo Bimo, Jubir dari DPP PSI. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Saudara, informasi lainnya di Kompas Petang akan kami hadirkan selepas jeda. Presiden Joko Widodo buka suara soal banyaknya dukungan